yang paling gue suka kaki-kaki belakangnya itu. Kalau kalian bisa ngelihat di sebelah sini, rem belakangnya gokil. 1-10 mobil ini dipakai buat drifting. Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue punya sesuatu yang menarik karena gue punya mobil BMW M2 Competition. Iya, gue punya, tapi hanya untuk seminggu. Gue dipinjemin sama BMW Indonesia, mobil yang menurut gue ini adalah salah satu dream car gue karena M2 Competition bermesinkan M3, kaki-kakinya menggunakan M4. Dan ini udah spesialis kompetisi, harusnya ya. Jadi hari ini gue bakal tes mobil ini, gue pakai drifting. Tapi gue nggak sendirian, gue akan ditemenin satu orang teman gue yang pasti kalian udah tahu siapa. Ya udah deh, kalau gitu gue masuk ke mobil aja. Kita mulai videonya. Nah guys, sekarang gue udah bareng sama special guest gue. Ada Mbah Jurek. Ada Jurek. Hai Jurek. Jadi gue sama Jurek akan melakukan pengetesan drifting terhadap mobil M2 Competition ini. Gila, ngeri kan? Rek, menurut lo gimana? M2 Competition? Mobil yang nggak perlu usaha ya. Mobilnya nggak perlu usaha, effortless ya? Effortless, pokoknya nggak perlu modifikasi, semua tinggal pencet gitu. Tinggal standar, pencet tinggal standarin gitu kan. Kalau mau kenceng tinggal kenceng, cuman bahaya banget sih kalau udah di STO kan. Iya, kalau semuanya dimatiin. Gue sih sempet bilang kemarin kalau menurut gue orang yang nggak bisa bawa mobil dikasih mobil ini mati. Kalau dikasih mod yang modnya yang dimatiin semua. Yang dimatiin semua ya lu benar-benar jadi mobil mechanical jadi jatuhnya kan. Lu nggak ada bantuan komputer untuk ABS, untuk stability control. Ya banyak hal sih ya yang nggak bisa dilakukan. Pokoknya yang memang apa ya? Mobil ini membutuhkan orang yang ngerti sih. Memang butuh orang yang ngerti. Kalau menurut gue sih hampir sama kayak namanya sih ya, competition. Jadi kayak ya. Jadi memang kayak, mobil untuk kompetisi, bisa untuk kompetisi kayak. Bisa untuk kompetisi. Menurut lo mobil ini apa Rek? Kenapa dibilang kayak kompetisi, bisa dipikir kayak kompetisi? Untuk baru duduk 15 menit sih belum bisa ngomong banyak lo ya. Gitu ya. Jadi sebelum gue record ini, gue udah sempet sama Jurek sempet nyobain dulu beberapa fitur yang ada di sini. Jalan-jalan lah. Sempet kita cobain dulu dan ya maksudnya kalau balik sih kalau misalnya menurut gue kebetulan udah 2 hari gue pakai mobil ini. Menurut jurang kan? 2 hari, gue baru 15 menit. Baru 15 menit. Suruh ngasih tahu. Gimana tuh? Nah gimana kalau misalnya nanti abis ini lo gantian bawa sama gue. Boleh. Jadi sekarang kita nih mau ganti ban dulu. Ya kita ganti ban dulu. Kita mau dihabisin Pak. Mau spend waktu sama M2 Competition ini. Tapi mungkin karena kita bukan seorang reviewer. Jujur gue bukan seorang reviewer mobil. Dia juga bukan, dia builder, mekanik, bahkan bikin kebanyakan bikin mobil. Dan gue adalah seorang badut, enggak lah, gue seorang drifter. Dan makanya kita mau ngetesnya ala kita gitu, kayak ya mungkin menurut gue gimana kalau gue pakai buat drifting. Tapi sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih banyak buat BMW Indonesia karena dia minjemin mobil ini dan gue nanya boleh nggak gue pakai drifting, jawabannya boleh. Gila, enak apa sih lu? Gila ya mah. Dibilang boleh, wow. Jadi gue udah mendapatkan izin dari BMW Indonesia karena gue nanya boleh dibawa drifting dan dia jawab boleh. Maka akan kita bikin video drifting M2 Competition ini nggak canda. Bukan cuma sekedar yang drifting kecil gitu segala macam. Kita coba di track waktu kejuaraan Drift X yang tahun lalu di Sentul. Nah kita juga nyobanya juga di tempat tertutup dan kita akan ngeliat mampu nggak sih si M2 Competition ini di tracknya iDrift X kemarin. Pertanyaan gue, Rek, kalau mobil ini mampu di track kemarin, ini roll barin aja kita jadiin mobil drifting, jadi seru kali ya? Sih nggak tega ya. Tapi ya terlalu enak aja. Iya tapi bisa gitu kan. Oke kalau gitu kita coba. Ini sekarang karena kita lagi dalam perjalanan, kita mau siapin bannya dulu. Ya kita mau nyoba-nyobain mobil aja deh. Nanti habis ini Jurek yang bawa, betul. Kita mau nyoba-nyoba dulu. Sekarang gue mau ngajakin Jurek ngerasain sensasi monsternya M2 Competition ini. Nih Rek, gue nyalain
Gue duduk tuh mau ngintip tadi, ketarik aja udah. Tapi ya, ini menariknya adalah karena gue tahu mobil ini M2 Competition ini mesinnya berbeda sama mesin M2 standar track. Nah bedanya di apa tuh? M2 Competition ini menggunakan mesin M3 dan yang paling gue suka kaki-kaki belakangnya itu menggunakan kaki-kaki M4 dengan chassis yang lebih pendek. Gue yakin mobil ini sangat agresif kalau dipakai drifting. Lebih mungkin drippy ya? Ya lebih agresif untuk switching. Susah Iya. fotonya. Iya. Gak bisa nyantai gitu. Nggak bisa nyantai, jadi mesti agresif bawanya. Cuman ya kita nggak tahu karena kita belum nyobain. Ya kan? Kayak ntar gantian Jurek yang bawa, sekarang kita jalan untuk ganti ban dulu. Nah, gue sekarang udah nyampe di tempat ganti ban dan karena kita mau bikin video driftingnya agak serius, gue mau ngambil velg spare juga supaya nggak capek ganti bannya. Kita kan ganti ban dulu. Sekarang lagi berada di Bogor karena yang paling dekat sama Sentul. Abis ini kita akan ke Sentul. Jurek lagi memperhatikan, biasa ya seorang Jurek Mbah, dia pengen cari tahu apa sih yang ada di mobil ini. Yuk kita pilih velg dulu, mana kira-kira yang kita bawa buat spare nanti. Nah guys, jadi buat teman-teman yang nanyain kenapa sih gue ganti ban dulu. Nah sebenarnya gini, karena basicnya mobil ini bakal gue pakai drifting, dan drifting itu pasti bannya cepet habis dong. Iya, ngabisin ban. Dan ban yang bawaan dari M2 Competition itu Michelin Super Sport. Bannya nggak ada di sini, mesti inden khusus karena bannya susah. Gue nggak mau bikin susah BMW Indonesia, jadi kita ganti bannya pakai yang ready stock ya. Nah sekarang kita lagi pakai Acelera PHIR. Kenapa gue pilihnya PHIR bukan yang 651? Karena menurut gue PHIR ini adalah ban apa ya? Ban street gitu ya. Ban street kita akan coba dan kita akan pakai ini buat drifting. Jadi ya kita akan lihat gimana performance-nya. Tapi yang jelas kita akan having fun bareng M2 Competition. Gimana? Anda sudah tidak sabar? Tinggal ngegas. Tinggal ngegas. Jadi kita preparation dulu dan kita udah. Dia nggak sabar sebenarnya. Iya sama. Iya bener sih nggak sabar karena pengen tahu. Dan kita sekarang lagi mau siapin juga biar kita nggak bolak-balik ke bengkel, efisiensi waktu. Jadi kita bawa spare velg juga dan kebetulan ada spare velg dari HSR Wheels yang bakal kita pakai untuk drifting. Ada 4 yang kita pakai buat drifting. Kenapa gue mesti pakai velg HSR Wheels? Balik lagi karena nggak ada yang punya stoknya, mesti inden. Seperti mobilnya juga mobil langka. Velgnya juga kan mesti nyari juga kan. Velgnya juga masih dapat yang adanya di sini. Iya, karena nyarinya juga susah, nyari offsetnya juga susah. Karena kalau kalian bisa ngelihat di sebelah sini, rem belakangnya sama rem depan mobil balap gua aja masih gedean rem belakang mobil M2 Competition. Dan ini bannya gede banget. Kita masih nyari velg yang super lebar, bukan lebar ya, velg yang low dip kali ya, supaya kalipernya masuk kan, Nggak kena rem. supaya nggak kena rem. Jadi kita mesti cari dan kebetulan ada beberapa di sini dan kita akan bawa. Kita habis ini kita bawa biar bisa ganti-ganti di lapangan, nggak bolak-balik ke sini kan capek kan. Dan ada velg spare buat pulang. Oke, gue udah nggak sabar nih. Jadi buat kalian yang nanya-nanya kenapa ganti ban, karena nyari ban originalnya susah dan mesti inden. Nyari velgnya juga susah. Nyari velgnya juga susah. Daripada kita bolak-balik ngabisin waktu, Nyari yang kita ada aja. nyari yang ada aja. Kita preparation. Nah, akhirnya kita udah beres ganti bannya dan kita udah dapat spare velgnya. Kita milih model yang seperti ini karena dari sekian model, karena remnya kegedean Dan paling mirip ya kurang lebih ya kita ada spare buat driftingnya. Jadi kita akan pakai velg dari HSR dan ban dari Acelera. Kita akan coba lebih jauh M2 Competition ini. Ya. Oke, kalau gitu mari kita jalan. Nah guys, jadi kita udah selesai ganti ban. Sekarang gantian Jurek yang akan ngerasain mobilnya. Apa bang?
juga duduk. Belum Iya. ada berapa menit. Kan kita lagi ngobrol aja, belum sampai semenit bahkan baru ini. Jadi kita sekarang akan berjalan menuju ke sirkuit Sentul untuk nyoba mobil ini pada saat lagi drifting. Ya penasaran sih. Kita ngeliat dulu deh guys. Oh, ini. Kenapa bang? Nih. Gasnya nanggung amat bang. Kan ini flyover. Oh iya, takut Naik fly ya. jalan gini, Takut fly. takut terbang. Tapi emang bener gak rasa mobil ini tuh kayak mobil balap pakai mobil pakai coilover ya sih? Lebih tepatnya sih mobil baru yang sudah menggunakan flyover. Mobil baru yang sudah menggunakan coilover. Soalnya keras-kerasnya, terus dari driving barrier itu loh, ini banget gitu. Ya mobil competition. Mobil balap ini kayak mobil balap ya. Cuman ada AC radio aja ya. AC-nya terlalu dingin sih. Mobil baru. Mobil balap ada AC dan radio. Dan yang gue suka kalau mobil baru tuh, Bar, lu AC on, mau lu gas kayak apa, lu nggak usah perlu matiin AC. Oh, karena dia sistem pendinginannya udah tidak mengikuti mesin. Bukan. Jadi gimana tuh? Udah mati sendiri. Jadi setiap kita full throttle, Hah? AC cut. Lah, tapi 36 juga gitu. Udah dari zamannya 36 dong. Tapi kalau E36 cuma berdasarkan RPM. Oh. Ini kalau digas full terus pasti lama-lama hangat juga. Oh gitu. Oke. Jadi bener-bener fitur apa sih? Si kompresor AC-nya nggak cepat rusak. Oke. Jadi bener-bener ya lu dipermudah banget lu pakai mobil. Gimana caranya balapan tapi dingin gitu ya? Nggak juga sih. Gak ada balapan tapi dingin, gitu, tapi nggak boleh. Tapi kalau ini dipasakin roll bar sih boleh juga sih. Pengen ya. Kalau sambil mau nunggu start gitu ya, nyalain AC dulu. Iya. Itu kayak gue sih kalau setiap kali mau drifting. Iya, lo masih ada AC ya. AC. Iya, benar. Enak tuh mobil. Gua sekarang merasakan menjadi penumpang Sport Plus. Sport Plus. Tapi tadi yang lo kan tadi pakai Sport Plus. Tadi masih belum gearboxnya masih belum yang Oh iya, gearboxnya tiga. nomor. Tadi bisa nomor 1. Jadi di sini guys ada satu tombol buat pengaturan gearbox. Kita mau modenya ada 1 2 3 ya. Ini sesuai pengalaman gue ya. Gue nggak tahu berdasarkan fakta dan data, tapi kalau lo pakai nomor 1 lo akan smooth. Benar-benar kayak naik mobil biasa ya. Biasa, tapi once lo ganti ke nomor 3, lo benar-benar dap. Once lo pencet dia sangat responsif. Kayak Lebih gini ke sekarang respon. Ya, lo pakai gear. Ini kan sekarang pakai gearboxnya nomor 3. Lo turunin pasti dia langsung turun. Turun. Ya kan? Jadi nanti dibikin yang satu. Iya. Share kartunya di mana? Oh, ini. Iya nih remnya kayak mobil. Ya parah kan remnya. Dikit Kayak doang. mobil Jepang ya. Gue sih ngerasa di mobil ini remnya sih sangat-sangat kayak Bukan mobil. Bar, kita kebiasaan naik BMW yang remnya itu kalau diinjak harus diinjak. Iya bener Biar sih. berasa ngerem gitu. Kalau Iya. ini kayaknya nggak perlu. Bener gue setuju sih kalau itu nggak perlu. Ini lo masih netral, masih manual tuh. Kalau udah D udah di otomatis. Ya. Yang satu. Mobil balap dikasih AC, dikasih radio. Iya. Beli jadi. Jadi seperti yang gue bilang tadi, Rek, rasanya itu mesinnya lo merasakan M3 banget. Nah kalau kakinya lo ngerasain tuh M4. Ya kebetulan gue udah sempet nyobain Dan ya. kebetulan gue belum nyobain. Nah ini jadi gue berbagi cerita. Tapi kalau yang kaki-kaki M4 itu gue udah tahu sih. Maksudnya dari speknya memang udah guys tahu kalau kaki-kaki belakang ini memang kaki-kakinya M4. Oke, Bedanya ini chasisnya lebih pendek aja. Jadi gua ini terus apa ya? Kayak remnya gede banget gitu. iya, Terus yang belum gue lihat sama sini. iya mesinnya biasa lah. Biasa lah. Nggak gitu juga, Bang. Tapi gue nggak tahu ya. Gue agak sedikit penasaran mesin ini sama nggak ya sama mesin Supra? Mungkin teman-teman ada yang tahu ya di bawah. B48. Iya B48 sama mesin ini gue nggak tahu sama apa beda kan ya supaya dapat interaksi aja mungkin teman-teman banyak yang lebih tahu boleh tulis komen di bawah mesin ini sama mesin Supra itu sama nggak sih coba deh kalian komen di bawah. Supra 6 silinder ya? Hah? Yang 6 silinder. Iya ini tuh V8 apa inline sih Ini Nah. 96. yang 96 turbo kan Ini nih
kalau mau bahas mobil tapi nggak baca mobilnya, nggak baca brosurnya. Balik lagi seperti biasa, kita bukan reviewer. Kan? Bener-bener asal duduk aja. Gue nyontek deh, kalau gitu gue nyontek. Jadi ini ada contekannya. Tapi emang review mobil tuh kalau bisa lu jangan belajar dulu. Iya, lo rasain dulu. Iya gitu sih. Rasain dulu. Lu tebak-tebak manggis. Nah, baru deh. ini gue baru baca fact-nya nih. Mobil ini bermesin 3000 cc, twin turbo, inline 6 silinder. Oh, berarti sama kayak mobil gua, Bang. Tapi lo nggak turbo. Nah itu maksud gua, bedanya gua nggak turbo. Terus Valvetronic double vanos, high precision injection, 7 speed and double clutch transmission with drive logic. Nah, itu drive logic tuh teknologi terbarunya di M sih. Gua sedikit mempelajari itu. Mobil ini kalau sesuai dari search, gue baca aja, kita baca. Outputnya tuh tenaganya 410 horsepower. 410, berasa sih. Torsinya 550. Lumayan lah. Mungkin karena Ini top speednya 250 km per jam. Jadi dia di limit electronically restricted. Berarti nggak boleh lebih dari segitu. Boleh. Menurut data 0 sampai 100 4,2 detik. Mobil gua 5,1. Anjay. 1 detik jauh, Bang. Iya, jauh. 4,2 detik. Tapi kemarin gue sempet nonton videonya Mas Fitra di Auto Driver. Dia nyobain 4,5 detik. Mungkin beda cuaca ya, Bang. Ya, karena nyobainnya pakai launch control, tapi sepengetahuan gue launch controlnya itu bukan yang smart banget gitu sih, katanya. Jadi masih ada double spin ya. Ya. Nah, ini gue ada aplikasi nih, gue bisa tahu kita speednya berapa. Gue mau coba menyamakan. Mau cobain dari 0 sampai 100 sih bisa dari sini nih. Tapi kita udah mau keluar satu. Oh, udah mau keluar? Iya. Udah, jadi. Nanti aja pas pulang. Nanti pas pulang kita cobain, guys. Caranya please stop to start measurement. Nanti kita mulai dari 0 nih, reka dan 0. Nanti ada akselerasinya, dia bisa Tinggal gas. keluar. Aplikasinya apa? Nanti gue kasih tahu ya. Masih megang kartu. Tinggal keluar udah. Tinggal keluar. Jadi kita udah mau sampai Sentul. Kita coba lihat di sini. Gas. Gas. Ntar jalan pulang ke Sentul biar jurekin. Ya gua lagi. Lu mau minta aja lu mau tidur. Enggak anjir. Biar dia ngerasain sensasinya M2 competition di jalan. Nah guys, sekarang kita udah nyampe di tempat latihan kita di Sentul, di Sirkuit Sentul, di tempat latihan driftingnya. Jadi gue berdua sama Jurek akan bawa drifting M2 competition di track ini. Dan kalau kita lihat tadi di setir ada M1 dan M2. Lo pilih nomor berapa? M2. M2. Berarti gue M1. Nah, mode itu bisa kita set up sendiri. Nanti lo akan set up, gue juga akan set up kemauan gue. Sekarang siapa duluan? Lu. Oke. Gue akan duluan nyobain mobil drifting di M2 competition ini. Abis itu Jurek, nanti kita akan lihat perbandingannya dan apa menurut Jurek seperti apa dan menurut gue seperti apa. Gue cuman ketahuan nggak bisa kalau duluan. Enggak lah, sama dia lebih jago malah. Oke guys, kalian pasti udah nggak sabar nonton buat driftingnya si M2 competition ini. Mari kita ikutin dan kalian lihat videonya. Oke, sekarang gue masuk duluan. Jurek, gue duluan. Di perjanjiannya lo di M1 ya? Lo M2 ya? Kita akan ngatur. Jadi di sini kita bisa ngatur M1. Kita bisa lihat di sini M drive, M1 itu kita bisa apa aja. Di sini gue mau matiin, DSC-nya gue jadiin off. Mesinnya kita jadiin sportless. Dan kemudiannya gue suka kalau dipakai drifting itu gue suka yang enteng. Jadi gue tetap akan pakai di comfort. Transmisinya udah pasti gue pakai yang D3. Oke, itu adalah stylenya gue di M1. Jadi sekarang kita tinggal aktifin M1 konfirmasi. Oke, dam. Gue udah siap sekarang. Kita akan coba trial drifting pakai M2 competition. Ini juga temperatur mobil juga aman. Memang BMW dia sudah ngebikin mobilnya ya seperti namanya competizione. Jadi dia sudah tahu apa aja yang faktor-faktor yang harus diperhatikan. Dan menurut gue, lo mobil nggak panas itu udah salah satu dari karakter mobil yang enak banget buat mobil balap. Oke, AC-nya masih nyala juga, nggak apa-apa. Karena seperti kata Jurek tadi dia akan otomatis mati, tapi kita nggak coba.
tadi run pertama yang menurut gue mobil ini dahsyat banget. So kita akan mulai lagi dengan kita bermain body brake dan kita akan manfaatin momentum overpower. Apakah bisa smooth di track drifting seperti ini? Let's try. Oh yes baby, yes, outer. Oh yes, honey, yes baby. Throttle thing, yes, honey, yes. Oh yes baby, wow. Switch guys, fast switching guys. Oke guys, kita full throttle di sini guys. 3, 2, 1, full throttle. Yes, itu dia tadi. Gua ngebawa M2 Competition nih. Gila. Gokil. Nah guys, tadi gue udah nyobain dan gue udah menggunakan M1. Ya, M1 itu yang ada di setir sebenarnya itu ada 2 ya kan? 2 mode. Sebenarnya itu bisa diatur dengan kemauan kita seperti apa. Nah, menurut lo gimana tadi gue ngedrift pakai M2 Competition ini? Iri gua cobain langsung. Nah, Terlalu enak gitu menurut gua. iya, gue setuju sama lo, terlalu enak. Kalau lo tahu ekspresi gue di dalam, gue sih teriak-teriak banget. Jadi sekarang kan gue tadi di dalam sendiri. Sekarang lo silakan masuk dan silakan ngedrift dan gue pengen tahu pendapat lo kayak gimana dan kita ngeliat dia di dalam apa yang dia lakukan. Selamat berjuang. Ya, selamat siang. Gak seperti biasanya gua. Biasanya muter kunci semua tinggal pencet. Terus AC, tinggal AC. Nah, tadi setelah Akbar sekarang giliran gue buat nyobain M2 Competition. Sekarang gua mau coba di setelannya Akbar tadi katanya dia pakai M1 ya. M2 terus oke. DSC off, mesinnya sport plus, kemudi sport plus. Katanya Akbar tadi kalau pakai sport itu lebih ringan. Cuman kalau gue lihat tadi si Akbar tuh nyetirnya apa ya, kayak setirnya terlalu ringan gitu. Gue pengen coba beda di sini nih kalau pakai sport aja. Nah, transmisinya pakai S3. Oh, tadi dia 2 belum, jarang naik semua. Sudah ini. Sudah off. Tinggal beres. Manual dan kopling, dan mesinnya 6 silinder NA, nggak turbo. Ini mesinnya torque gede karena dia dual vanos Valvetronic, terus turbo 3000 cc yang artinya mobil gua itu sekitar 300 bhp. Kalau ini 400, artinya mobil gua kalah 100 HP. Dan bedanya otomatiknya dia ini kan modelnya 24 CVT kayaknya. Jadi kita coba lagi.
gue takut terlalu dimanjain. Ya gue akuin mobil gue kalah ya 30. Ini terlalu enak sih. Gila. Nah guys, setelah kita berdua ngedrift masing-masing, gimana Rek? Pengen terus gue. Pasti di dalam video lo tadi tuh pasti banyak kata-kata mutiara tuh. Sedikit. Gue tahan-tahan Tuh, banget. tapi emang enak banget ya mobil ini. Enak banget. Jadi kalau misalnya ya kita lagi jalan-jalan masih ada AC, Dan tadi drift lu pakai AC nggak? Pakai gue juga. iya panas. Tapi ya by the way ini buat teman-teman mungkin yang punya rezeki berlebih dan pengen beli mobil instan daripada Ya. nungguin mau bangun mobil yang lama banget, ya apalagi buat pemula. Kalau lo mau beli mobil ya M2 Competition ini kayaknya udah cocok ya untuk pemula belajar, ya kan? Lebih baik sih dia harus tahu mobil. Harus tahu dulu ya. Harus tahu mobilnya dulu. Karena Iya. ini mobil kalau begitu tadi kayak gue ngertiin tuh. Mhm. Waktu dia mau apa namanya, flip ya? Flip, itu bisa ngarahin ke pohon. Iya, liar ya. Agak serem. Itu emang mobil ini tuh benar-benar liar, tapi liar yang terkontrol gak sih? Buat kita mungkin sering naik Karena kayak lu udah biasa ya. udah biasa sih ya. Coba Tapi kalau orang yang nggak biasa, gitu ya. agak Nah mungkin ini ada satu figur, ada satu fitur, kok jadi Figur. figur? Satu fitur tadi yang kalau misalnya SC-nya dimatiin, dia ada namanya di sini MDM. Gue nggak tahu MDM itu apa, mungkin kalian Sama. bisa cari di googling. Tapi kalau misalnya kalian mau matiin itu semua, cukup ditahan sampai 5 detik aja tombol SC off-nya. Jadi share overall ketika kita berdua udah pakai drifting mobil ini untuk mesin, lo kasih nilai 1 sampai 10. 1 sampai 10. Hmm. Kategori 1 sampai 10-nya untuk mobil ini ya. Ya, untuk mesin. Kita bicara mesin. Oke, kalau mesin 10 sih pasti. Mesin 10 ya. Iya. Gue sih mesin juga 10 sih. Soalnya torque-nya gede, nggak Powernya. ada lag, Oh iya, RPM ada lag. tingginya, dan gue nggak perlu gaspol. Yes, gue setuju. Dan yang lebih pentingnya lagi, nggak panas. Iya, itu dingin aja dari tadi. Itu dingin. Mm-mm. Untuk mesin gue setuju. Mungkin ya 9,5 lah ya. 9,5 dengan tenaga. Ya tadi kita bicara soal 410 base horsepower dan Kenapa gue 550 bilang Nm. 10, Bar? Bayangin mesin ini taruh di mobil kompetisi drifting deh. Oh iya. Iya sih. Gue sih nggak pernah ada yang ngerasa salah di mesin ini. Iya. Dari lag-nya pun juga Nggak ada, minim. kapan aja lu mau gas mau. Iya, bener. Dan ini nggak perlu clutch, kicknya itu kan matic. Iya, ini matic. Tinggal gas aja. digas. Hup, mobilnya Mau ngebuang. gitu. Iya, setuju gue. Itu kalau soal mesin. Terus Kaki-kaki. kaki 1 sampai 10. Iya. 7,5. Kalau gue buat dipakai drifting mungkin masih ada di angka 7 kali ya. Karena apa ya gue bilangnya, terlalu grip banget ya. Kalau menurut lo terlalu grip? Terlalu grip. Tapi kalau untuk ngejar kompetisi ini oke. Cuman kalau lagi chasing PR. Iya benar. Kalau dengan Kaki-kaki kondisi standar begini ya, standar lagi. nge-chase tuh PR. Kalau buat gue kenapa gue bilang 7? Karena satu dengan karakter mobil yang chassisnya pendek, ya chassisnya pendek dan bisa gue Jaguar bilang, kan ini kan wheelbase-nya. iya, dan dengan wheelbase yang lebar, tapi wheelbase-nya tuh dari depan ke belakang apa kiri ke kanan. Nah, kalau dari depan ke belakang dia pendek. Ya, Kalau dari kiri biar kanan, nggak bingung nih kan. nah, kiri ke Kalau kanan, depan pendek, kiri kanan lebar. lebar. Nah, menurut gue mobil ini cukup kakinya ya. Ini mesti dibikin belakangnya mesti lebih soft lagi dan di depannya mesti lebih hard sedikit. Kalau dipakai buat drifting nih, kita bicara soal buat drifting. Kalau gue Iya. stabilizernya kurang keras. Lo stabilizernya kurang keras. Oke. Menurut gue. Berarti tadi lo berapa nilainya 7,5? Gua 7. Tapi overall ya masih lebih di atas entry sih. Ini penilaian buat di drifting ya? Iya, bukan buat di drifting ya, buat di drifting. Overall, bukan. Bukan buat di overall setelah kita pakai beberapa kali ya. Buat di drifting. Apalagi angle. Oh, steering angle. Iya, 5. 5 ya. Kecil banget sih. Tapi ada yang aneh dengan mobil ini. Kalau gue drifting ke kanan, angle-nya bisa Lebih gede. gede. Kalau Dibandingkan ke kiri. Nah, itu juga gue jadi menjadi tanda tanya sih buat gue. Tapi buat gue mungkin masih masuk poin gue 7,5. Karena dengan standar masih bisa ngikutin handling walaupun angle-nya kecil tapi handlingnya dia masih mau jalan. Apa gue bilang 5? Kenapa? Gue sering pakai super angle. Oh iya benar. Jadi tolak ukurnya rusak. Iya. Iya benar. Oke, apalagi ya? Ya dinilai. Soal apalagi ya? Tapi overall 1 sampai 10 mobil ini dipakai buat drifting. 9. Sama gue 9. Nah itu tadi obrolan gue sama Jurek dan Rek terima kasih banyak udah drifting nemenin gue drifting dan kita ngebahas soal M2 Competition ini karena
Ya, balik lagi gue bukan reviewer, Jurek juga bukan reviewer, jadi ini adalah omongannya kita doang. Ya, apaan? sesuai kita. Kita naif. Iya, kita naif karena kita baru pertama kali nyetir M2 Competition, apalagi di buat drifting ya kan. Jarang-jarang, dan terima kasih banyak buat BMW Indonesia karena udah minjemin mobilnya. Gue akan bikin video selanjutnya tentang ngemudi ini di tol dan lebih lengkapnya gimana. Jangan lupa kalian subscribe, dan sekarang Rasain jalan-jalan ya. kita ya ngerasain jalan-jalan. Ntar kita kasih tahu botak dulu nih. Oke. Kita ngerasain jalan-jalan dan sekarang kita ngedrift terakhir. Kita sambil ngobrol. Sambil ngobrol ya. Iya. Oh, sorry, gue belum naikin. Belum naikin. Ya, kita sambil ngobrol. Ntar dulu, temanya apa? Ngobrol ya? Ya mobil ini aja. Ya, Sambil ngoceh. sambil ngoceh. Ya udah, oke. Oke, guys. Jadi mobil ini 9 lah ya. Overall ya. Yes. Pas. Nah, kalian tuh. Nah. Gila, Udah mentoknya. Iya, udah mentok habis. Udah lempar-lempar. Gue suka banget torsinya Bar. Asli torsinya di RPM rendah tuh ada banget. Di RPM 3000. Agak sedikit-dikit doang lagi. Terus kalau dipolin apa? Terlalu ini lebay. Kalau dipolin terlalu lebay. Tadi masuk gue enak banget loh. Bisa Serius. bisa pas. Iya. Itu kebetulan sih. Itu kebetulan ya. Dari berapa kali? 6 kali. Dari 6 kali kita cobain. Dari 6 kali gue nyobain, tapi itu enak banget loh masuknya. Oke guys, segitu dulu. Jurek, terima kasih. Jangan lupa kalian Thank you juga, subscribe. Jangan lupa kalau nanti kita bakal bikin video lagi ngobrol-ngobrol tentang otomotif sama Mbak Jurek. Di komen. Jadi Di biar komen. tahu mesti bahas apa. Iya benar gue setuju. Oke, buat teman-teman yang ada di rumah tetaplah di rumah aja, dan buat teman-teman yang masih berpergian jangan lupa stay safe dan Pakai tetap masker. Pakai masker dan tetaplah berhati-hati di jalan, dan adios, bye bye.